Laut Merah, sebuah bentangan air yang telah menjadi saksi peradaban kuno selama ribuan tahun. Dari jalur perdagangan Mesir hingga kerajaan-kerajaan di semenanjung Arabia. Namun, bagi sebagian orang, laut ini menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Sebuah peristiwa yang disebut dalam catatan keagamaan kuno ketika pasukan kerajaan Mesir konon tenggelam di tengah kejaran yang penuh keajaiban. Selama berabad-abad, kisah itu dianggap legenda. Namun, pada akhir abad ke-20, seorang peneliti independen mengklaim telah menemukan roda-roda kereta kuno di dasar Laut Merah. Apakah benar laut ini menyimpan jejak sejarah besar? Ataukah semuanya hanyalah hasil tafsir dan imajinasi manusia? Cerita tentang peristiwa Laut Merah berasal dari naskah-naskah keagamaan kuno, khususnya dari kisah penyeberangan laut oleh sekelompok bangsa yang melarikan diri dari perbudakan di Mesir. Catatan itu menggambarkan situasi dramatis. Pasukan kerajaan Mesir, lengkap dengan kereta dan kuda, mengejar mereka hingga ke tepi laut sebelum akhirnya tersapu ombak besar yang menelan seluruh pasukan. Bagi sebagian orang, ini adalah mujizat. Bagi para sejarawan dan arkeolog, ini adalah teka-teki. Jika peristiwa sebesar itu benar terjadi, harusnya ada jejak material yang tersisa, sisa kam, artefak, atau mungkin peralatan perang yang tenggelam. Dari sinilah banyak peneliti mulai mencoba memetakan kembali jalur kuno yang mungkin mereka lalui. Namun, hasilnya beragam. Beberapa menyebut lokasi itu berada di Teluk Suez, sementara yang lain meyakini jalurnya ada di Teluk Aqaba, bagian timur Laut Merah yang berbatasan dengan Mesir dan Arab Saudi. Nama Ron Wyatt menjadi sosok paling sering disebut ketika membahas topik ini. Wyatt bukan arkeolog profesional, melainkan seorang perawat anestesi asal Tennessee, Amerika Serikat, yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap kisah-kisah Alkitab. Pada tahun 1978, ia melakukan penyelaman di Teluk Aqaba dan mengklaim menemukan beberapa struktur berbentuk bundar di dasar laut yang menurutnya menyerupai roda kereta Firaun. Wyatt juga menyebut melihat sisa tulang manusia dan hewan yang telah tertutup lapisan karang. Ia percaya bahwa temuan itu adalah bukti fisik dari tenggelamnya pasukan Mesir kuno seperti yang disebut dalam kitab suci. Namun, klaim tersebut tidak pernah diverifikasi secara ilmiah. Tidak ada laporan resmi, tidak ada artefak yang diangkat ke permukaan, dan tidak ada publikasi akademik yang mendukung temuannya. Banyak pakar arkeologi berpendapat bahwa formasi berbentuk roda itu bisa jadi hanyalah karang yang tumbuh mengikuti pola alami. Di laut tropis seperti Laut Merah, karang dapat berkembang di atas objek apapun, termasuk batu atau bahkan pasir keras, dan menghasilkan bentuk simetris yang menipu pandangan mata. Meskipun begitu, kisah Wyatt tetap hidup. Ia dianggap sosok yang berani menantang keraguan ilmiah demi keyakinannya sendiri. Dan dari sinilah legenda tentang roda kereta Firaun di Laut Merah mulai menyebar luas. Lebih dari 4 dekade setelah klaim Ron Wyatt, dunia arkeologi bawah laut telah berubah total. Teknologi kini mampu menembus kedalaman dengan akurasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sonar multi-beam misalnya dapat memetakan bentuk dasar laut dalam resolusi 3 dimensi, sementara ROV, Remotely Operated Vehicle, dan drone bawah laut kini bisa menjelajahi lokasi berbahaya tanpa menyelam secara langsung. Bahkan LIDAR, teknologi pemindaian berbasis laser, mampu merekam kontur daratan yang kini tenggelam di bawah laut. Pada akhir tahun 2024, beredar laporan mengenai tim independen yang melakukan survei bawah laut di Teluk Aqaba, dekat Nuweiba Beach, wilayah yang sama dengan lokasi yang pernah dikunjungi Ron Wyatt. Mereka dilengkapi sonar resolusi tinggi, drone AI, dan sistem pemetaan digital yang bisa mendeteksi pola geometris di dasar laut. Hasil awal menunjukkan adanya formasi bundar yang muncul di beberapa titik, namun belum ada satupun yang dapat dikonfirmasi sebagai artefak buatan manusia.
Beberapa ahli kelautan yang meninjau gambar mentahnya berpendapat bahwa pola tersebut mungkin hasil alami dari karang yang dapat tumbuh mengikuti arus air dan kontur pasir laut, sehingga menghasilkan bentuk yang tampak simetris namun terbentuk secara alamiah. Kesulitan utama riset ini bukan hanya teknologi, tetapi juga aturan hukum dan geopolitik. Perairan Teluk Aqaba berada di antara Mesir, Israel, Yordania, dan Arab Saudi. Semua memiliki yurisdiksi ketat terhadap pengambilan benda purbakala. Tanpa izin resmi dari pemerintah terkait, tidak ada peneliti yang diizinkan mengangkat benda dari dasar laut, sekalipun untuk tujuan ilmiah. Namun misteri laut tak hanya ada di sini. Di berbagai belahan dunia, penemuan serupa sering mengubah cara kita memandang sejarah. Pada tahun 2000, para arkeolog menemukan reruntuhan kota Tonis Herakleion di lepas pantai Mesir, kota pelabuhan besar yang hilang selama lebih dari 2 milenium. Sementara di Jepang, struktur batu Yonaguni masih menjadi perdebatan. Apakah itu buatan manusia atau formasi geologi alami? Semua penemuan ini mengingatkan kita bahwa laut adalah gudang waktu, dan mungkin Teluk Aqaba hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat yang menyimpan rahasia masa lalu manusia. Perdebatan tentang misteri Laut Merah bukan hanya soal benda yang tenggelam, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami sejarah. Sebagian orang meyakini bahwa kisah penyeberangan laut benar-benar terjadi di lokasi yang sekarang disebut Teluk Aqaba. Namun sebagian lain berpendapat bahwa istilah Laut Merah mungkin berasal dari terjemahan yang tidak tepat. Dalam teks kuno Ibrani, istilah yang digunakan adalah Yam Suf, yang berarti Sea of Reeds atau Laut Tebu. Jika terjemahan itu benar, maka lokasi sebenarnya bisa jadi bukan di Teluk Aqaba, melainkan di kawasan dataran rendah di delta timur Sungai Nil, wilayah rawa dangkal yang memungkinkan surutnya air akibat perubahan angin ekstrim. Beberapa ahli geologi modern bahkan pernah meneliti kemungkinan itu. Fenomena alam yang disebut wind set down, yakni tiupan angin kuat dan terus-menerus yang dapat mendorong air laut menjauh dari pantai, pernah terjadi di Laut Tengah dan secara teori bisa membuat wilayah dangkal terbelah sementara waktu. Fenomena ini tidak membuktikan atau membantah kisah kuno, tetapi membuka kemungkinan bahwa peristiwa besar dalam sejarah seringkali berakar pada fenomena alam yang luar biasa. Dalam dunia arkeologi, tidak ada yang bisa dikatakan pasti tanpa bukti fisik yang dapat diuji. Namun kisah seperti ini tetap berharga karena mengingatkan bahwa batas antara sejarah dan legenda tidak selalu setegas yang kita bayangkan. Bidang arkeologi bawah laut sendiri adalah disiplin muda, namun telah membawa perubahan besar dalam pemahaman sejarah dunia. Sejak era penjelajah Jacques Cousteau di pertengahan abad ke-20, penyelaman ilmiah telah mengungkap kota, kapal, dan artefak yang selama berabad-abad tersembunyi di dasar laut. Kapal dagang kuno di Uluburun, Turki, menunjukkan bahwa perdagangan internasional sudah terjadi sejak 3000 tahun lalu. Reruntuhan Alexandria kuno yang kini berada di bawah air membuktikan bahwa bencana alam dan perubahan permukaan laut bisa menelan seluruh kota besar tanpa jejak di permukaan. Melalui teknologi modern, para ilmuwan kini dapat memetakan sejarah dari dasar laut, dan kisah Laut Merah hanyalah satu dari ribuan misteri yang menunggu diungkap. Bisa jadi, temuan yang hari ini kita ragukan akan menjadi bukti sejarah besar di masa depan. Seperti halnya kota-kota yang dulu dianggap mitos, namun kini terbukti nyata setelah ditemukan di bawah air. Laut Merah, dengan segala legenda dan misterinya, tetap menjadi simbol dari batas antara yang diketahui dan yang belum terungkap. Apakah benar di dasar laut ini terdapat roda kereta kuno? Kita mungkin tidak akan tahu dalam waktu dekat. Namun yang pasti, kisah seperti ini membuat kita kembali memandang laut bukan hanya sebagai hamparan air, tetapi sebagai lembaran sejarah yang menunggu untuk dibaca. Setiap kali manusia menurunkan kamera ke kedalaman, kita tidak hanya mencari artefak, tetapi juga mencari jawaban tentang siapa kita dan dari mana kisah kita bermula. Karena sejarah pada akhirnya bukan hanya tentang bukti yang bisa disentuh, tetapi tentang perjalanan manusia untuk memahami makna di balik setiap misteri yang tersisa. Dan mungkin
laut adalah tempat di mana sejarah dan keajaiban bertemu dalam satu garis tipis di antara cahaya dan kedalaman. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.